Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak ada yang izin tidak bisa hadir karena kondisi sakit. Nah, mudah-mudahan yang kondisi sehat ini selalu disyukuri, mudah-mudahan terus sehat selalu, gitu ya. Nah, baik, untuk kesempatan hari ini adalah pertama kali kita masuk ke materi ya. Minggu yang lalu sudah perkenalan, kemudian kita kontrak belajar. Nah, maka untuk hari ini kita langsung masuk ke materi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan yang lalu, jadi hari ini kita bisa masuk ke materi, yaitu tentang hakikat fisika, gitu ya. Nah, nanti silahkan kalau misalkan selama penjelasan, selama pembelajaran ini nanti ada sesuatu yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kemudian kalau misalkan nanti selama pembelajaran ada suara saya mungkin tidak jelas ataupun terputus ataupun yang lainnya, kalian bisa melakukan interupsi ataupun mungkin ada masalah dan lain sebagainya yang kemudian tidak terbaca di monitor masing-masing, silahkan disampaikan gitu ya, biar saya tahu nanti. Nah, baik. Untuk yang pertama ini, jadi kita mempelajari tentang hakikat fisika ya. Ini mungkin dulu waktu di SMP juga seperti itu. Di pertemuan pertama biasanya bahas tentang hakikat fisika. Mungkin di biologi dan kimia juga yang sama, gitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya fisika itu, gitu ya, sebelum kita membahas ke hakikat fisika. Nanti kita akan mencoba melihat ada dua pandangan ya, yang saya munculkan dalam slide nanti ada dua pandangan tentang apa itu fisika. Yang satu nanti yang sering dituliskan di buku-buku, yang satu nanti saya ambil dari satu buku yang lain di fisika dasar. Nah, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita mulai dari pengertian fisika gitu ya. Ini nanti saya munculkan di sini ada dua pandangan tentang pengertian fisika. Ini yang pertama. Yang pertama, fisika itu dipandang sebagai suatu cabang ilmu ya, dari cabang sains yang itu mempelajari tentang materi, kemudian energi, serta interaksi antara keduanya. Gitu ya. Biasanya memang kaitannya materi dengan energi. Ada materi, maka di situ nanti juga ada berkaitan dengan energi. Ada berbagai macam bentuk energi gitu ya, yang sudah kita tahu. Ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi kalor, dan energi yang lainnya. Gitu ya. Ada energi listrik, dan masih banyak yang lainnya. Yang itu keberadaannya salah satunya karena ada materi di alam ini. Ini pandangan yang pertama. Jadi pandangan yang pertama ini mengatakan bahwa fisika itu sebagai cabang ilmu sains, ya, mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari materi, kemudian energi dan interaksi antara keduanya. Nah, kemudian bagaimana dengan pandangan yang lain? Ada pandangan yang lain tentang fisika, yaitu yang dikeluarkan oleh ini Dr. Muhammad Farhani Rosid, gitu ya. Dalam bukunya Fisika Dasar, itu disebutkan bahwa fisika itu merupakan upaya, jadi upaya kita manusia untuk menemukan pola-pola keteraturan alam. Ya, di alam itu kan sudah ada sebelum manusia ada, alam ini sudah diciptakan terlebih dahulu dengan pola-pola keteraturannya, sifat-sifatnya yang ada di sini. Kemudian manusia itu hadir di alam ini itu mempelajari, menemukan pola-pola itu, kemudian meminggainya dalam suatu bagan berpikir yang runtut, ya. Bagan berpikir yang runtut itu berupa apa? Ya berupa kaitan logis antara konsep-konsep tertentu. Nah, jadi yang kita pelajari di fisika itu sebenarnya adalah bagaimana
membuat semacam miniatur atau semacam konsep yang menjelaskan fenomena alam. Jadi bukan hukum atau teori fisika dulu baru kemudian alamnya ada, bukan seperti itu ya. Tapi kita misalkan pelajari hukum Newton ya, hukum Newton itu menjelaskan ya, untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang ada di alam tentang gerak benda atau tentang gravitasi. Ada hukum Newton tentang gerak itu kan kita kenal ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Kemudian dikenal juga nanti kita akan bahas itu di semester kedua gitu ya. Ada hukum Newton tentang gravitasi gitu ya. Jadi gravitasi yang ada di alam ini nanti di tata surya kita ataupun di alam itu bisa dijelaskan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Meskipun berikutnya itu sudah tidak bisa secara keseluruhan menjelaskan ya seluruh fenomena alam, yang bisa menjelaskan nanti menggunakan paradigmanya teori relativitas Einstein itu. Nah, jadi hukum Newton bisa dikatakan sudah gugur ya, sudah tidak lagi menjadi hukum gitu ya. Kalau hukum kan sepertinya dia akan bersifat seterusnya seperti itu. Tapi ternyata ada teori yang bisa menjelaskan lebih detail lagi, yaitu teori relativitas Einstein, teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Nah itu ya, jadi dari pandangan ini, jadi sebenarnya fisika itu adalah upaya manusia untuk menjelaskan ya pola keteraturan alam. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ini ya, misalkan kalian melihat kupu-kupu yang ada di hinggap di bunga itu, kemudian kalian melukisnya di suatu kertas. Nah, upaya melukis itulah semakin bagus atau semakin terampil atau semakin baik teknik melukisnya, maka nanti akan diperoleh gambar yang sangat mirip dengan aslinya gitu. Walaupun tidak sama dengan aslinya, kan dua dimensi hanya gitu. Nah, seperti itulah fisika sebenarnya. Jadi fisika itu adalah upaya kita. Alam itu sudah sangat lengkap, alam itu sudah sangat teratur. Kita hanya untuk membuat penjelasan semirip mungkin dengan yang aslinya, gitu ya, dengan berbagai pendekatan. Gitu ya. Semakin mirip dengan aslinya, semakin mirip dengan apa yang ada di alam ini, maka teori itu semakin bagus. Gitu ya. Seperti hanya ketika melukis tadi. Jadi ketika melukis ada objek 3 dimensi, ada kupu, misalkan ada kupu-kupu yang hinggap di bunga, kemudian kita melukis. Nah, dengan teknik melukis yang tinggi, kemudian dengan kemampuan keterampilan yang baik, maka akan diperoleh hasil lukisan yang uh, semirip mungkin dengan aslinya. Tapi kan tidak sama dengan aslinya. Aslinya kan hidup 3 dimensi, sedangkan lukisannya tidak hidup. Gitu. Jadi seperti itu. Fisika itu seperti halnya proses melukis itu. Jadi bagaimana membuat konsep yang bisa menjelaskan fenomena alam. Misalkan kalian memegang benda, kemudian dilepas. Benda itu kan jatuh. Nah, bagaimana konsep tentang gerak jatuh itu? Bagaimana perhitungan kecepatannya, gitu kan? Kemudian dicocokkan hasil perumusan itu dengan pengamatan secara eksperimental. Apakah benar kecepatannya seperti yang dirumuskan itu? Nah, itu adalah fisika ya, menurut pandangan yang kedua ini yang saya sajikan dalam slide ini. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah pengertian fisika, gitu ya. Nah, kemudian ini berikutnya adalah hakikat fisika. Hakikat fisika nanti ada 3. Ada fisika sebagai produk, gitu ya. Kemudian yang kedua, fisika sebagai sikap. Terus yang terakhir, yang ketiga, nah, fisika sebagai proses, gitu ya. Nah, lalu apa itu fisika sebagai produk? Nah, silakan itu coba dicermati yang dimaksud dengan fisika sebagai produk. Nah, silakan coba dibaca dulu ya.
Oh, ini kameranya banyak yang tidak nyala ya. Coba dinyalakan dulu kameranya. Jangan-jangan saya nanti ditinggal pergi nih. Wah, itu kan kelihatan. Nah, baik-baik. Ya. Nah, bagus, sip. Itu kan kelihatan. Ya, coba itu ya. Pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk, itu yang dimaksud adalah fisika sebagai kumpulan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berupa apa? Ada berupa konsep, ada berupa prinsip, ada hukum, ada teori, kemudian dan lainnya juga. Ya, jadi itu silakan dicermati. Kalau perlu dicatat, bila dicatat. Nanti juga saya kirimkan filenya. Ya, jadi fisika yang pertama, hakikat fisika adalah sebagai produk. Jadi dalam fisika itu ada kumpulan berbagai produk pengetahuan berupa fakta. Nah, fakta itu berarti, nah, apa yang ada kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita melihat benda dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu, dia jatuh. Nah, faktanya kan seperti itu ya. Ada logam dipanaskan di salah satu ujungnya, kita megang ujung yang lain, ikut panas. Gitu ya. Kemudian ada air dipanaskan, kemudian mendidih, kemudian bisa menjadi uap. Kemudian kalau air didinginkan, oh ternyata membeku. Nah itu fakta. Kemudian konsep-konsep, ada prinsip, ada hukum. Nah, hukum ada banyak yang juga kita kenal. Ada hukum Newton, kemudian ada hukum apa lagi? Archimedes gitu ya. Hukum Newton, hukum Archimedes, hukum Pascal. Banyak hal. Ada hukum Kirchhoff gitu ya. Hukum Kirchhoff 1, hukum kedua Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff, hukum kedua Kirchhoff gitu. Oke, itu nanti akan kita bahas di SMA ini selama 3 tahun ya. Hukum Newton, hukum pertama, kedua, ketiga Newton sampai hukum keempat. Itu kita bahas di kelas 10 nanti semester genap, semester 2, semester depan ya. Kemudian ada kalau kaitannya dengan kelistrikan, nanti kita bahas listrik dan magnet itu di kelas 12 gitu ya. Sedangkan untuk suhu kalor itu di kelas 11. Untuk kelas 10 ini kita ke mekanika. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan sering juga mengenal, di situ ada teori gitu ya, ada teori dan model. Kemudian kan banyak sekali di fisika. Kemudian teori seperti apa yang disebut sebagai teori yang ilmiah gitu ya. Teori ilmiah itu seperti apa? Oh, ada yang datang ya, Amanda. Baik, ini saya gambarkan. Di sini ada ungkapan teori. Sekarang yang muncul di akhir-akhir ini adalah semenjak tahun 1900-an itu yang muncul adalah teori, tidak ada lagi hukum gitu ya. Ada teori ilmiah. Ini ya, ada teori ilmiah. Lalu apa syarat sebuah teori itu dikatakan sebagai teori ilmiah? Ini ya, teori yang ilmiah itu berarti ini bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan fenomena alam. Ini. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan saja itu tidak cukup. Yang kedua, harus bisa memprediksi berdasarkan teori tersebut. Bisa memprediksi. Ini ya, bisa memprediksi suatu kejadian yang berkaitan dengan teori itu. Misalnya contoh ini ya. Contoh. Nah, sekarang contohnya begini. Dalam pembahasan kita di suhu kalor itu ada konsep atau teori tentang konduktivitas atau konduksi. Sudah kenal ya? Di SMP kan sudah kenal konduksi.
konduksi. Jadi konduksi itu adalah hantaran kalor pada benda yang memiliki sifat konduktor, gitu ya. Semakin bagus sifat konduktornya, maka benda itu akan sangat mudah mengantarkan kalor. Nah, berarti kalau misalkan ada sifat apa namanya, ada konduksi semacam itu, jadi untuk bahan-bahan yang bersifat konduktor, ketika salah satu ujungnya itu dipanaskan, maka ujung lain juga panas. Nah, itu bisa dijelaskan dengan prinsip atau konsep tentang konduksi itu ya. Nah, kemudian dengan memanfaatkan sifat itu, dengan memanfaatkan teori atau teori dengan aliran kalor itu, maka kemudian dibuatlah produk. Yang produk itu nanti ternyata menerapkan prinsip-prinsip itu. Jadi dalam konduksi itu dikenal ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu berarti yang mudah mengantarkan panas, sedangkan untuk isolator itu bahan yang sulit ya, atau dia tidak menghantarkan panas, daya hantarnya buruk. Nah, maka coba dilihat nanti di rumah kalau punya teflon ya. Ada yang punya ya teflon ya, sudah tahu ya. Ada yang untuk masak itu. Jadi teflon itu, wadahnya itu atau teflonnya itu kan terbuat dari bahan yang konduktornya baik. Jadi kenapa kok dibuat dari bahan yang konduktornya baik? Karena itu diperlukan untuk menghantarkan panas dari api sehingga nanti bisa ditransfer ke bahan yang dimasak itu. Maka bahan yang diambil adalah yang bersifat konduktor baik, gitu ya. Kemudian untuk mengangkat itu kan perlu pakai tangan, gitu ya. Kalau pakai tangan, kalau kena panas kita kan tidak kuat juga. Nah, makanya agar nanti tidak apa istilahnya menyakiti yang masak, maka pegangannya itu dibuat dari bahan bersifat isolator. Isolator itu dia tidak bisa menghantar, tidak apa namanya, menghantarkan panas kepegangan itu ya. Makanya di situ kan ada konsep konduksi, ada konsep ada benda konduktor, ada benda yang bersifat isolator. Maka dari kedua itu dipadukan. Itu sebenarnya memprediksi. Jadi untuk menciptakan sebuah produk yang di situ memerlukan panas dan juga memerlukan bagian yang tidak bisa menghantarkan panas, maka dibuatlah sebuah produk yang itu memadukan konduktor dan isolator. Konduktornya memang diperlukan untuk memanaskan masakan, sedangkan isolator yang diperlukan untuk apa? Untuk pegangan. Pegangan orang yang masak, gitu ya. Jadi itu bisa. Itu sekali sebagai teori yang ilmiah. Jadi bisa menjelaskan suatu fenomena alam, kemudian dia juga bisa memprediksi dengan konsep itu. Yang kemudian puncaknya adalah teknologi. Teknologi itu berarti sudah produk yang menerapkan konsep-konsep ilmiah itu kemudian digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itulah kemudian disebut sebagai teknologi. Banyak hal, banyak teknologi yang lahir dari konsep-konsep fisika. Nanti silahkan kalian coba mempelajari bagaimana sejarah internet, gitu ya. Internet itu ternyata lahirnya di lab CERN, lab fisika, fisika partikel, gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya adalah hanya untuk proses transmisi atau proses pemindahan data dari satu ruang lab atau satu komputer di komputer yang lain. Kemudian itu dikembangkan menjadi yang saat ini kita manfaatkan ini, gitu ya, internet. Itu lahir dari situ. Banyak teknologi. Kemudian ada yang mungkin mengenal mikroskop elektron, itu ya, yang mungkin kalian pernah baca bagaimana tampilan dari virus corona, gitu ya. Itu kan bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kalau menggunakan mikroskop yang optik, yang menggunakan lensa, ternyata tidak terlihat. Maka perlulah menggunakan mikroskop elektron. Loh, kok bisa elektron digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan gambaran virus ya? Karena nanti kita akan bahas di kelas 12, elektron itu memiliki sifat yaitu dualisme partikel dan cahaya. Jadi dualisme partikel dan gelombang, gitu ya. Jadi bisa bersifat sebagai gelombang, juga bersifat sebagai partikel.
Nah, itu kan kita bahas di kelas 12 nanti ya. Itu ada dualisme gelombang partikel. Nah, jadi mikroskop elektron itu dibuat berdasarkan teori itu. Teori adanya sifat dualisme gelombang, partikel dan gelombang. Nah, itu ya. Jadi ada produk yang memang dibuat dari konsep fisika. Tidak serta-merta produk itu dicoba apa namanya? Trial error saja, tidak ya. Kalau kalian misalkan di rumah punya ini sepeda motor, itu banyak sekali di situ ada konsep-konsep tentang fisika. Kemudian kalian menulis pakai ballpoint. Ballpoint itu berarti kan pulpen yang ujungnya ada bolanya itu ya, kecil itu ada ujungnya ada bola. Yang ujungnya ada bola. Itu kan menerapkan konsep fisika. Bolanya itu perlu permukaan yang kasar untuk menulis berupa kertas itu. Kalau digunakan menulis di kaca atau permukaan yang sangat halus itu akan sulit. Untuk yang tipe ballpoint ya, bukan yang tipenya seperti spidol itu, bukan. Ballpoint itu berarti ada bolanya di ujungnya. Seperti mungkin boleh saya sebut merek. Contohnya yang pulpen pilot itu yang stand biasa itu kan ada bolanya di ujung gitu ya. Nah, itu. Kemudian menulisnya bagaimana? Menulisnya mendatar apa ya? Pulpennya vertikal. Kalau misalkan pulpennya dibuat ini, kertasnya dibuat vertikal, pulpennya mendatar, itu nanti akan berhenti seperti macet. Nah, kenapa? Ya karena tidak terdorong oleh gravitasi. Arahnya tidak menuju ke ujung pulpen. Kalau pulpennya vertikal, kertasnya horizontal gitu ya, posisinya, maka nanti itu akan mudah. Kenapa? Karena tintanya itu tertarik ke bawah oleh gravitasi bumi. Sehingga kita bisa menulis di kertas dengan lancar. Gitu ya. Nah, itu sedikit gambaran ya. Banyak sekali. Yang hal-hal mungkin yang sederhana, tapi sebenarnya itulah menerapkan konsep fisika. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah fisika sebagai proses. Gitu ya. Nah, untuk menghasilkan produk-produk tadi, teori, dan lain sebagainya, ataupun hukum, ataupun yang lain model, gitu ya, itu melibatkan sebuah proses, rangkaian proses yang cukup panjang juga, gitu ya, proses berpikir, dan lain sebagainya. Nah, rangkaian proses dalam fisika itu meliputi ada beberapa hal, gitu ya. Yang pertama pengamatan. Jadi, pengamatan ini adalah mengamati alam, ya, pengamatan pada fenomena alam. Jadi, pengamatan fenomena alam. Ini ya, pengamatan pada fenomena alam. Kemudian dari pengamatan itu dibuatlah sebuah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Misalkan, oh ada bahan yang bersifat konduktor, misalkan aluminium sama besi, ya. Kemudian kita membuat rumusan masalah. Permasalahannya adalah begini, bagaimana kalau misalkan bahan campuran antara aluminium dan besi itu jadikan satu? Apakah sifat konduktornya lebih baik dibandingkan yang aluminium saja atau besi saja, atau lebih buruk? Nah, itu rumusan masalah ya. Jadi sebuah rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang munculkan itu pertanyaan yang merupakan rasa ingin tahu dari seorang pengamat. Bagaimana kalau misalkan bahan panci itu terbuat dari campuran antara aluminium dan besi, misalkan seperti itu ya. Nah, apakah itu memiliki sifat konduktor yang lebih baik atau malah lebih buruk? Nah, itu rumusan masalah. Kemudian dengan mengumpulkan berbagai macam informasi, kemudian disusunlah sebuah hipotesis. Hipotesis ini ya. Oh, ini tadi biasanya berupa pertanyaan ya. Pertanyaan. Kemudian kalau hipotesis ini berarti dugaan. Dugaan pertama, oh misalkan menduga, pengamatnya menduga atau peneliti menduga, oh kalau aluminium dan besi itu nanti kayaknya akan lebih bagus gitu ya. Lebih bagus sifat konduktornya, kemudian juga kekuatannya, tetapi juga tidak terlalu berat gitu. Besi saja berat mungkin, panci besi saja berat. Kalau aluminium ringan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dicampurkan gitu ya. Nah, itu dugaan. Misalnya dugaannya campuran aluminium dan besi akan memiliki kualitas alat masak yang bagus. Nah, gitu kan? Nah, maka disusun kriteria bagusnya masakan itu seperti apa.
Kemudian nanti di situ dicocokkan hasilnya. Nah, itu ya. Itu adalah proses penyusunan hipotesis. Kemudian yang keempat adalah eksperimen. Nah, ini yang sangat penting dalam fisika. Jadi, untuk menjawab dugaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah itu, maka perlu suatu pengamatan, pengujian, atau pengukuran. Ya. Itu disebut dengan eksperimen. Eksperimen ini sangat penting. Fungsinya itu adalah untuk bisa menjawab ini, dugaan ini, atau bahkan ini adalah untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Jadi bukan membuktikan kebenaran sebuah teori ya. Eksperimen itu dalam fisika itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Nah, nanti saya akan bahas itu juga. Kemudian langkah yang berikutnya adalah analisis data. Jadi data hasil eksperimen. Jadi eksperimen ini nanti adalah cara untuk mengumpulkan data. Ini adalah upaya mengumpulkan data. Nah, ya, ini mengumpulkan data. Nah, analisis berarti ini pengolahan, mengolah data. Mengolah data berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam rangkaian pengujian nanti. Nah, hasil pengolahan data ini nanti ini akan menyimpulkan apakah dugaan ini benar atau salah, gitu ya. Jadi ini nanti hasilnya adalah hipotesis benar atau bisa juga hipotesis salah atau dugaan itu menjadi salah, gitu ya. Tadi kan menduga campuran aluminium dan besi itu lebih bagus secara kualitas dan hasil masaknya misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian dari eksperimen ini diperoleh dengan memenuhi berbagai macam parameter, kriteria-kriteria dan sebagainya. Nah, maka disimpulkan dari olahan data diperoleh apakah hipotesisnya benar atau hipotesisnya salah. Kalau misalkan diperoleh panci yang berbahan dasar aluminium dan besi campurannya itu hasil masaknya memang lebih bagus, maka hipotesis itu benar. Tapi kalau misalkan hasil yang diperoleh itu justru lebih buruk, maka hipotesis itu salah. Tadi kan menduga bahwa aluminium dan besi dicampurkan itu akan menjadi bahan yang bagus untuk membuat alat masak, misalkan seperti itu ya. Baru kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kalau hipotesis benar, berarti ya campuran aluminium dan besi itu bisa menghasilkan alat yang bagus untuk memasak, misalkan. Kalau kesimpulannya salah, berarti hipotesisnya salah, berarti ya kesimpulannya aluminium dan besi itu nanti tidak bagus campuran itu untuk menjadi alat masak, sehingga rekomendasinya jangan digunakan gitu ya. Kalau hipotesis benar berarti rekomendasinya adalah silakan digunakan. Nah, itulah proses dalam fisika. Salah satu contoh gitu ya. Mungkin banyak lagi yang contoh-contoh yang lain yang ternyata semuanya itu melalui berbagai macam eksperimen gitu ya. Ada misalkan dalam fisika modern atau teori relativitasnya Einstein, teori relativitas Einstein itu dikenal ada black hole, ya. Dia sudah mengeluarkan teori itu sekitar 1905 atau 08 gitu ya, tentang memprediksi adanya black hole, lubang hitam. Kemudian dijelaskan lagi karakteristik-karakteristiknya oleh Roger Penrose tahun 1965. Dan kemudian para eksperimen atau para ilmuwan kosmologi itu bisa menangkap keberadaan black hole tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun berapa black hole ditangkap? Bisa ditangkap citranya atau gambarnya. Ya. Teori itu muncul 1905 misalkan ya, teorinya Einstein tentang black hole. Dijelaskan karakteristik black hole itu oleh Roger Penrose 1965, tahun 65. Dan black hole itu bisa tertangkap pada tahun 2019 bulan April. 2 tahun yang lalu baru bisa tertangkap. Nah, jadi pengamatan eksperimen itu ya, pengamatan black hole yang letaknya sangat jauh dari kita gitu ya. Kalau seandainya dekat ya, kita akan tersedot ke sana gitu ya, karena gravitasinya sangat kuat.
sangat jauh posisinya. Nah, itu bisa tertangkap. Nanti silakan dicari di internet ya. Pengamatan penemuan black hole untuk yang pertama kalinya. Terus kalau nggak salah, saya ingat saya bulan April tahun 2019. Kemudian akhirnya Roger Penrose itu mendapatkan Nobel ya karena telah menjelaskan karakteristik-karakteristik dari black hole itu. Jadi kalau Einstein itu dia belum melakukan pengamatan, tapi sudah menduga, membuat dugaan, membuat teori. Teorinya ternyata terbukti. Ada beberapa yang sudah terbukti. Salah satunya adalah di black hole. Kemudian juga adanya gelombang gravitasi. Ya. Jadi para ilmuwan saat ini ada di Jepang, ada di Amerika, itu membuat laboratorium yang sangat besar untuk mengamati keberadaan gelombang gravitasi. Gitu ya. Dan ternyata itu terbukti. Jadi dugaannya Einstein, teorinya Einstein, itu sampai saat ini masih lolos uji. Gitu ya. Jadi eksperimen-eksperimen yang dilakukan itu adalah untuk menguji apakah teori yang dimunculkan itu benar atau tidak, salah atau tidak. Gitu ya. Jadi eksperimen itu nanti fungsinya adalah untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Nah, seperti apa nanti ilustrasinya nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Atau ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Kemudian adalah yang terakhir ini ya, hakikat fisika sebagai sikap. Tadi kan ada sebagai produk, kemudian sebagai proses, kemudian ini ada sebagai sikap. Nah, sikap atau langkah dalam proses, setiap langkah dalam proses itu membutuhkan yang namanya sikap ilmiah yang baik. Sebagai ilmuwan atau sebagai pembelajar itu perlu menumbuhkan sikap ini. Ya. Nah, sikap apa yang perlu dikembangkan oleh seorang saintis atau ilmuwan atau pembelajar? Yang pertama, ini adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang kemudian bisa mendorong seorang untuk belajar. Ya, untuk belajar, untuk kemudian mencari banyak informasi untuk menjawab rasa ingin tahunya itu. Ini yang perlu dikembangkan sebagai pembelajar atau sebagai ilmuwan atau sebagai fisikawan atau yang lainnya. Kemudian, nah ini ada rasa percaya bahwa dia mampu, ya, mampu untuk menyelesaikan itu semua, untuk bisa mencari jawaban, mampu untuk apa ya istilahnya, menemukan jawaban dari rasa ingin tahunya itu. Kemudian mempercaya dengan teori-teori yang telah ada, kemudian dia meramu untuk bisa menemukan jawaban. Kemudian perlunya sikap atau sifat kreatif gitu ya. Dengan kreatif ini maka muncullah berbagai macam apa ya aktivitas-aktivitas baru yang mungkin inilah yang bisa menemukan hal-hal baru dengan kreativitas itu. Kalau tidak ada kreativitas maka tidak akan ditemukan sesuatu yang baru, ya. Karena sesuatu yang baru itu muncul dari sesuatu yang mungkin berbeda dari pandangan secara umum. Banyak hal dari seorang fisikawan, teori-teori besar itu lahir dari karena ini memunculkan ide-ide atau gagasan yang tidak umum di masanya, gitu ya, tidak berlaku secara umum. Kemudian tapi ternyata itu justru menjadi semakin berkembangnya fisika, sehingga lahirnya fisika modern, fisika kuantum itu adalah munculnya pandangan radikal atau pandangan yang tidak umum dari seorang Max Planck, gitu ya. Dia menganggap bahwa cahaya itu berupa paket-paket energi. Padahal kebanyakan ilmuwan pada masa itu adalah menganggap bahwa cahaya itu adalah gelombang yang kontinu. Gitu ya. Maka dengan pandangan yang klasik, cahaya sebagai gelombang, itu ternyata tidak bisa menjelaskan sebuah fenomena. Fenomena pancaran dari radiasi benda hitam. Tapi dengan pandangan yang dikeluarkan Max Planck, yang tidak umum pada masanya, dia sendiri yang mengeluarkan itu, maka pandangan itu justru bisa menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Akhirnya pandangan yang baru itulah yang diterima, ya. Sehingga muncullah yang namanya fisika kuantum, ya, terkuantisasi, terpaket-paketkan atau terplot, ya. Itu
itulah lahirnya fisika modern, fisika kuantum ya tahun 1905 ya bersama dengan Einstein dan lain sebagainya. Nah, termasuk Einstein itu kan dia punya paradigma yang baru ya, sehingga dia paradigmanya tentang teori relativitas itu menggugurkan hukum Newton ya. Hukum Newton akhirnya hukum Newton itu ya berlaku untuk benda berkecepatan rendah, tapi untuk kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya itu lebih cocok menggunakan teori relativitasnya Einstein, dan teori relativitasnya Einstein ini juga berlaku untuk kecepatan rendah, jadi lebih general, lebih umum. Baik, sekarang yang selanjutnya ini adalah teliti. Ya, ketelitian ini sangat perlu karena nanti kaitan dengan fisika, misalkan itu berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran itu maka perlu suatu ketelitian. Setiap alat itu mesti ada tingkat errornya, maka perlu dengan ketelitian yang sangat tinggi, alat yang ketelitian tinggi itu nanti akan memperoleh hasil yang maksimal tentu saja. Nah, yang kelima, objektif. Apa yang dimaksud objektif di sini? Ya, objektif berarti mengambil data ya apa adanya, tidak dimanipulasi gitu ya. Kalau memang datanya mengatakan A ya dilaporkan A, kalau datanya B ya dilaporkan B gitu ya. Meskipun itu akhirnya tidak mendukung hipotesis atau tidak sama dengan hipotesisnya gitu ya, yang menyebabkan nanti hipotesisnya salah. Ya, itu nggak masalah gitu ya. Dia harus objektif, tidak boleh memanipulasi. Kemudian jujur, termasuk jujur ini dalam pelaporan tadi ya, hampir sama dengan objektif ya. Jadi pelaporannya misalkan datanya A ya laporannya A gitu ya. Kalau datanya B ya laporannya B gitu ya. Sampai kesimpulannya juga B. Gitu. Nah, itu kejujuran dalam berfisika atau dalam belajar fisika. Kemudian terbuka, berarti terbuka itu siap menerima ya, menerima masukan atau pandangan. Jadi nanti ketika kalian mungkin dalam kelompok berpraktikum, nanti ketika sudah bisa tatap muka, itu mudah-mudahan bisa segera tatap muka ya, praktikum, maka ya harus terbuka satu sama lain gitu ya, dalam satu anggota kelompok, ya harus terbuka, bisa menerima masukan dari anggota, sesama anggota, atau bahkan menerima dari orang lain gitu ya, kelompok lain. Kemudian yang ke-8 mau bekerja sama gitu ya. Dalam suatu praktikum tentu saja itu ada kerja kolektif gitu ya. Ada kerja kolektif. Nah, maka kalau kerja kolektif ya harus bekerja sama agar bisa segera terselesaikan gitu ya. Tidak hanya satu atau dua orang saja, tapi seluruh anggota itu bekerja sama dengan melakukan pembagian-pembagian tugas sehingga bisa terselesaikan dengan cepat dan maksimal. Dan yang terakhir, nah ini mau mendengarkan pendapat orang lain, gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang 7 tadi ya, terbuka. Jadi mau mendengarkan pendapat orang lain dari sesama anggota kelompok atau bahkan kelompok lain ketika presentasi, tentu saja ada tanggapan dari kelompok lain atau tanggapan dari guru, gitu ya. Maka harus bisa menerima, mendengarkan itu termasuk kemudian nanti bisa dijadikan untuk penyempurna dari apa yang telah dilakukan. Nah, itu ya. Jadi ini adalah fisika sebagai sikap. Ada 9 sikap yang perlu dikembangkan oleh seorang pembelajar atau seorang fisikawan atau seorang ilmuwan. Ya. Yang dalam hal ini kita bahas di fisika. Ya. Lanjut. Nah, tadi kan kita membahas ada eksperimen ini ya. Ini tadi. Dalam fisika sebagai proses, itu ada yang keempat, itu eksperimen. Nah, dalam sebuah eksperimen, itu ada variabel dalam eksperimen fisika. Ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang dapat diubah, ya, nilainya diubah-ubah atau divariasi oleh peneliti, ya. Itu yang namanya variabel bebas. Misalkan kalian misalkan mau membuat membuat masakan, ya, ada yang membuat minuman. Bagaimana kalau gulanya minuman kopi ya, gulanya 50%, kopinya 50%. Bagaimana rasanya? Kemudian bagaimana ada coba lagi, bagaimana kalau gulanya
30%, kopinya 70%. Bagaimana rasanya? Bagaimana kalau misalkan kopinya gulanya 10% aja, kopinya 90%. Nah, bagaimana rasanya? Itulah variabel bebas. Jadi komponen atau campuran, variasi campuran itulah yang kemudian sebagai variabel bebas. Kemudian ada lagi variabel terikat. Apa variabel terikatnya? Ya, variabel terikatnya adalah ini. Variabel terikatnya apa? Rasa. Gitu ya. Dari komponen, dari campuran tadi, itu kan nanti kan mempengaruhi rasa. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya mana yang paling enak? Gitu ya. Apa rasanya yang paling disukai oleh banyak orang? Gitu ya. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini berarti variabel yang dipertahankan tetap. Contohnya, kalau misalkan dalam membuat kopi, itu ada yang namanya airnya volumenya sekian. Jadi ukuran air, volume airnya, gelasnya sama semua. Gelasnya sama, campuran sekian-sekian, kemudian airnya sekian. Airnya selalu dijaga sekian, dan suhunya semuanya dibuat sama. Nah, nanti dibandingkan rasanya. Nah, itu adalah variabel kontrol. Jadi dijaga tetap. Gitu ya. Nah, ini sekarang fungsi eksperimen. Nah, ini fungsi eksperimen itu adalah dalam fisika itu membuktikan kesalahan sebuah teori, gitu ya. Membuktikan kesalahan sebuah teori. Nah, bukan membuktikan kebenaran malah ya. Ternyata eksperimen dalam fisika itu adalah membuktikan kesalahan sebuah teori. Jika teori itu sesuai dengan hasil eksperimen, maka teori itu lolos. Tapi kalau teori itu tidak sesuai dengan hasil eksperimen, maka teori itu dikatakan teori yang gagal. Sehingga harus digantikan dengan teori yang baru, yang lebih sesuai. Kira-kira bingung Pak tidak? Kok eksperimen membuktikan kesalahan sebuah teori, bukan membuktikan kebenaran sebuah teori. Oke, saya beri ilustrasi ya. Sudah tahu siput ya? Tahu ya? Itu kan rumahnya membentuk ulir. Rumahnya kan muter-muter gitu kan? Dari putaran yang paling besar sampai ujungnya lancip itu yang kecil ya. Nah, jadi misalkan saya membuat sebuah teori seperti ini. Teori saya membuat teori bahwa ini ya, saya tuliskan dulu. Ini misalkan gambarannya rumah siput gitu ya. Rumah siput itu kan muter gitu ya. Nah, ini muter ini. Oh, saya gambarkan kebalik ini ya. Misalkan ini rumah siput. Nah, misalnya muter seperti ini ya. Saya membuat sebuah teori bahwa ini rumah siput itu selalu putar kanan. Misalkan seputar kanan ini ya. Jadi ini misalkan kalau pakai jari itu, ini 4 jari itu muter kanan ini, baru kemudian dia akan muter ini. Nah ini, misalkan gitu ya, putar kanan. Sekarang kata kuncinya di sini. Oke, itu teori saya. Misalkan teorinya putar kanan. Berarti bagaimana cara membuktikan kebenaran teori itu? Membuktikan kebenaran teori itu berarti kita harus mengumpulkan semua siput yang sudah mati dan siput yang akan lahir. Kalau mau membuktikan teori itu benar, ya kan? Bahwa semua rumah siput itu selalu putar kanan. Kalau mau membuktikan kebenaran sebuah teori, maka kita harus mengumpulkan semua siput yang sudah mati dan siput yang akan lahir. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Sulit. Dengan berbagai macam cara, ya kita nggak bisa membuktikan kebenaran sebuah teori. Yang bisa adalah
membuktikan kesalahan sebuah teori. Kalau misalkan kalian pas jalan-jalan, kemudian menemukan satu siput yang rumahnya putar kiri, maka teori itu sudah gagal. Ya kan? Hanya dengan satu siput saja. Jadi kalau kalian kok menemukan satu siput saja yang putar kiri, berarti ungkapan teori itu rumah siput selalu putar kanan. Itu kan berarti salah, gagal ya? Nah, maka eh, eksperimen itu fungsinya adalah untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Kalau untuk membuktikan kebenaran sebuah teori itu tidak mungkin dalam fisika, gitu ya. Dalam fisika itu tidak ada teori yang benar, yang ada adalah teori yang telah lolos uji. Ujinya melalui apa? Melalui eksperimen. Sehingga kita akan melihat di fisika itu ada banyak teori yang ternyata itu bisa menjadi penyempurna teori-teori yang telah lalu, gitu ya. Nah, di situ ya. Jadi dalam sains eksperimen itu fungsinya adalah untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Kalau teori itu sesuai dengan hasil eksperimen, ya berarti teori itu benar. Kalau tidak sesuai dengan hasil eksperimen, maka teori itu gagal, gitu ya. Itu yang mungkin ada hal baru ya, mungkin belum disampaikan ketika di SMP ataupun belum pernah didapatkan dibaca, gitu ya. Jadi saya ulang kembali, eksperimen dalam fisika itu adalah untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Jadi membuktikan kesalahan sebuah teori hanya dengan satu saja, maka itu bisa. Termasuk tadi, oh ya, tadi ada syarat kan, syarat. Nah ini ada syarat sebuah teori dikatakan teori ilmiah. Tadi kan ada bisa menjelaskan fenomena alam, kemudian bisa memprediksi suatu kejadian, kemudian sesuai dengan teori itu. Kemudian yang terakhir ya ini, ada apa ya? Dia bisa dibuktikan kesalahannya. Nah, itu sebuah teori. Ya, kita lanjutkan. Ini nanti yang terakhir berikutnya. Ini adalah contoh tadi ya. Contoh menemukan pengaruh massa terhadap perubahan pegas. Jadi ini sebuah eksperimen, kemudian nanti mencari tiga variabel tadi ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Nah, jadi eksperimennya itu seperti ini. Jadi satu misal, saya memiliki pegas, ukurannya begini, 1, 2, 3. Nah, ini ya, ini tanpa beban. Kemudian pegas ini diberi beban. Saya gambarkan di sebelah kirinya, sebelah kanannya ya. Ini pegas yang sama. Pegasnya sama, punya konstanta K, tingkat kekakuannya. Jadi ada 1, 2, 3. Nah ini massa M, dia bertambah panjang delta Y. Kemudian pegas ini diberi massa, massanya diganti yang semula M, itu diganti dengan 2M. 1, 2, 3. Ya, lengkungannya sama. Ini massanya 2M. Ini ya. Ini delta Y aksen gitu ya. Coba kalau diperhatikan seperti itu, kalau masanya semakin besar, pegasnya semakin panjang atau semakin pendek? Kalian amati di situ. Kalau masanya semakin besar, pegasnya bertambah panjang atau bertambah pendek? Bertambah panjang. Ya, bertambah panjang. Betul ya. Panjang. Oke. Bertambah panjang. Berarti pertambahan panjang itu dipengaruhi oleh perubahan massa, toh? Jadi masanya kan divariasi dari M kemudian menjadi 2M. Akibatnya delta Y-nya berubah. Perubahan panjangnya berubah. Nah, maka yang disebut sebagai variabel bebas itu adalah massa. Kenapa kok disebut sebagai variabel bebas? Karena itu yang divariasi, yang diubah-ubah gitu ya. Dari semula masanya 0, panjangnya sekian. Kemudian diberi massa M sekian. Massa 2M. Jadi panjangnya semakin panjang lagi. Nah, berarti
variabel bebasnya ini adalah massa, ya. Jadi variabel bebasnya adalah massa ini, ya. Kemudian apa variabel terikatnya? Variabel terikat itu berarti adalah variabel yang itu nanti dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas itu. Apa? Ya perubahan panjang, gitu kan? Akibat dari perubahan massa ini menyebabkan perubahan panjang ini. Perubahan panjangnya juga berubah, gitu ya. Yang semula delta Y menjadi delta Y aksen. Nah, ini perubahan panjang. Jadi sebagai variabel terikat. Kemudian yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol itu berarti adalah sesuatu yang dijaga tetap. Apa yang dijaga tetap? Pegasnya. Pegasnya dari 1, 2, 3 ini pegasnya sama, ya. Konstantanya tingkat kekakuannya adalah K. Konstanta pegasnya K. Nah, maka itu adalah variabel kontrol yang nilainya selalu dijaga tetap. Oke. Bisa diterima ya? Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Oke. Sekarang silahkan. Setelah ini akan saya beri permasalahan. Nanti dicermati. Silahkan dijawab nanti ya. Latihan menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nanti yang menjawab akan saya catat poin. Kalau benar 1, kalau salah bagaimana? Ya tetap saya beri poin, tapi tidak 1 gitu ya. Kurang dari 1. Oke, siap-siap ya. Silahkan dicermati. Ayo kameranya dinyalakan biar kelihatan. Nanti akan saya simak, saya berikan ilustrasi. Silahkan siap-siap. Nanti yang bisa menjawab langsung raise hand. Angkat tangan pakai yang di aplikasi itu ya, biar ada ada suara pemberitahuannya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian mikrofon dinyalakan, sebutkan nama, nanti jawabannya apa. Oke, sekarang cermati. Saya gambarkan. Oke, saya gambar ya. Di sini saya memiliki 3 buah gelas ya. Gelas ini ukurannya sama, bahannya sama. Ya, oke ya. Ada 3 gelas. Satu, ini gelas yang pertama. Kemudian ada gelas yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian ini gelas yang ketiga. Ada 3 gelas, gitu ya. Oke. Abaikan perubahan massa akibat penguapan. Jadi penguapannya sangat kecil, gitu ya. Atau perubahan volume, massa atau volume. Nah, gelas ini masing-masing saya isi dengan air. Dengan volume yang sama. Volumenya sama. Ya. Nah, jadi ini ada V1, V2, V3. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 volumenya. Nah, kemudian air ini dipanaskan di api, dipanaskan di api, dipanaskan di api. Nah, ini waktu pemanasannya delta T ya, bukan T. Bentar, ini saya ganti dulu. Waktu pemanasannya T1 ini dipanaskan selama 10 menit. Gelas pertama. Gelas kedua dipanaskan 20 menit. Gelas ketiga dipanaskan selama 30 menit. Nah, kemudian setiap akhir pemanasan ini dicatat perubahan suhu. Misalkan perubahan suhunya ini ada terbaca ini ya, perubahan suhunya adalah 20 derajat Celcius.
Kemudian yang kedua, delta T 2, ini perubahan suhunya misalkan 40 derajat Celcius. Dan yang ketiga, ini adalah 60 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah, manakah variabel bebas? Kemudian manakah variabel terikat? Kemudian yang terakhir, manakah yang menjadi variabel kontrol? Jadi ada 3 variabel ini ya, ada V, volume, ada waktu atau lama pemanasan, dan perubahan suhu. Silakan yang bisa langsung. Sebentar, ada yang angkat tangan. Siapa tadi? Raihan Ardi, silakan. Variabel bebasnya apa? Raihan Ardi, mikrofonnya dinyalakan. Yuk, kameranya Untuk dinyalakan. variabel bebasnya Sebentar, suaranya hilang. sudah, Pak. Oke. Variabel bebasnya apa? Mbak, Untuk variabel bebasnya. variabel bebasnya waktu pemanasan. Kemudian variabel terikat. Variabel terikatnya suhu perubahan suhu. Oke, perubahan suhu betul. Variabel kontrol. Variabel kontrolnya volume. Volume, betul. Volume Jadi air. volume air. Gitu ya. Nah, di sini variabel bebas. Jadi sudah betul. Variabel bebasnya adalah ini. Variabel bebasnya adalah waktu pemanasan, T. Kan ini divariasi ya, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit. Akibat dari ini, muncullah perubahan suhu. Nah ini ya. Jadi jangan sampai terbalik ya, sama-sama nilainya berubah-ubah, tapi perubahan yang suhu ini kan berubah karena adanya pemanasan ini tadi. Nah, jadi variabel terikatnya itu adalah delta T, perubahan suhu. Sedangkan variabel kontrolnya ini yang dijaga tetap. Yang dijaga tetap kan ini, semuanya volumenya sama. Nah, maka variabel kontrolnya adalah volume. Gitu ya. Oke, saya catat tadi ada Raihan. Ada Raihan ya. Ada Raihan, nomor absen berapa Raihan itu? Nanti 23, Pak. 33. Oke. Nanti linknya poin ini akan saya share di grup kelas. Kalian bisa memantau ya selama 1 semester ke depan. Poin kalian yang terkumpul berapa? Nomor 3. Sebentar. Nomor Raihan. 23 ya. Oke. Raihan Ardi Fardian. 1 poin. Oke, 1 poin ya. Oke, saya buat pertanyaan satu lagi. Silakan yang lainnya nanti untuk Raihan nanti sementara kalian Raihan ditahan dulu ya, ganti yang lainnya ya. Tapi Raihan tetap bisa punya kesempatan menjawab nanti kalau tidak ada yang menjawab. Nah sekarang ini silakan yang lain dicermati. Saya memiliki yang sama dengan yang tadi, 3 gelas, bahan dan ukurannya sama gelasnya. Yes, gambarnya seperti ini. Gak apa ya, anggap saja bagus. Seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi ini. 3 gelas. Oke, ini saya perbaiki dulu. Kok tidak nyaman dilihat. Nah, ini ya, saya perbaiki dulu. Ini 3 gelas. Percobaannya masih sama dengan yang tadi, hampir sama ya. Tinggal variasi-variasinya yang berubah. Diberi volume sepertiga bagian dari gelas, diberi volume setengah atau 2/3 ya, 2/3. Kemudian ini full. Yang sini diisi full. Nah, setiap gelas ini jika dipanaskan, ini ya, dipanaskan, ya, dipanaskan.
Untuk volumenya nanti ini ada V1, V2, V3. Nah, V1 lebih kecil dari V2, lebih kecil dari V3. Kemudian waktu pemanasannya ini adalah T1, di semuanya dipanaskan dalam waktu 20 menit. Ini T2 juga 20 menit. Kemudian T3 ini juga 20 menit. Nah, perubahan suhunya dicatat delta T1 ini berubah 60 derajat. Kemudian delta T2 perubahannya 40 derajat Celcius. Misal gitu ya. Delta T3 ini perubahan suhunya itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, kemudian tentukan manakah variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan yang terakhir variabel kontrol. Oke, ada yang angkat tangan tadi ya? Sebentar, belum terlihat. Oke, yang angkat tangan Sylvia, kemudian ada, sebentar, angkat tangannya ada, tiga. Ada tiga, oke, tiga. Tiga-tiganya punya kesempatan menjawab. Ada Sylvia, Sela, dan Al-Zahra. Oke, sekarang Sylvia, variabel bebasnya apa? Variabel bebas saja. Volumenya. Variabel bebasnya? Volumenya, Pak. Volume, oke. Kemudian Sela, variabel terikat. Bagaimana? Kurang jelas suaranya? Perubahan suhu? Oke, betul. Kemudian yang terakhir Al-Zahra, variabel kontrol. Waktu. Variabel kontrolnya adalah waktu pemanasan. Baik, betul semua ya. Bisa ya. Jadi itu cara menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Tentukan dulu mana yang divariasi. Nah, nilai yang berubah akibat variasi itu nanti disebut sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel kontrol itu adalah nilai yang dijaga tetap. Jadi variabel bebasnya adalah ini volume, kemudian variabel terikatnya perubahan suhu, variabel kontrolnya di sini adalah waktu pemanasan, lamanya pemanasan. Baik, jadi ini akan saya catat. Tadi ada Sela itu nomor Sylvia ya, Sylvia nomornya 27. Sylvia Dwi Andini ya. Iya, Pak. Baik. Kemudian ada Sela Destania Silva nomor 26. Yang terakhir tadi siapa? Al-Zahra, Pak. Oke, Al-Zahra. Al-Zahra nomor absen 3. Oke. Sudah untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Materi kita cukup sampai di ini bisa menentukan variabel pada sebuah eksperimen gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini akan saya absen. Kemudian nanti di akhir sesi setelah saya absen semua kamera dinyalakan, kita foto bersama dulu. Tapi saya absen dulu ya, saya absen dulu yang hadir hari ini. Terus misalkan nanti tadi melihat temannya bergabung, kemudian misalkan terputus, saya pasti tidak melihat namanya siapa, nanti tolong saya diberitahu ya. Karena waktu slideshow tadi saya tidak bisa melihat partisipannya. Nah, jadi saya absen dulu. Nanti kalau menemukan temannya yang tadi bergabung, kemudian terputus, mungkin terkendala jaringan ataupun yang lainnya, tolong nanti saya diberitahu. Oke, sekarang saya absen dulu. Saya itu nanti kita di akhir sesi minta fotonya, foto bersama untuk laporan ke sekolah, gitu ya. Sekaligus nanti untuk catatan. Saya absen dari
terutama Adensa. Adensa Hadir, Pak. ada. Oke. Jangan meninggalkan ruangan dulu ya. Ya. Kemudian Alfiano. Hadir, Pak. Mana-mana? Oh, Fahreza itu ya. Itu nama belakang ya. Al-Zahra ada 1 poin hari ini. Kemudian Amanda Hadir, Pak. hadir. Anasa ada. Anissa Hadir, Aprias. Pak. Aprias ada, oke. Aprias ada ya. Hadir, Pak. Dea. Nggak hadir mana? Kemudian Eva. Oh iya, nanti ada sedikit saya sampaikan tambahan ya. Faris, Hadir, Pak. Felicia, Hadir, Pak. Galih. Galih ada. Gania ada. Ada, Pak. Nyoman Krishna ada. Hadir, Pak. Ilham ada. Jova, Hadir, Pak. Kaila. Oh, Kaila tadi izin sakit ya. Sakit. Enggak salah Kaila tadi namanya. Laila. Laila ada. Marza. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Dan Narendra. Nikmatul Hadir, Pak. Mayura. Oke. Raihan. Ada 1 poin. Kemudian ada Ridwan, tidak ada ya. Ringgi ada. Sela hadir 1 poin. Oh. Kemudian Sylvia 1 poin. Stevia. Hadir, Pak. Oke. Safanur hadir. Tiara hadir. Hadir, Pak. Tiara Vigo ada. Hadir, Pak. Kemudian Wafa Jihan. Hadir, Pak. Ya, Zida. Hadir, Pak. Yuda Fitrian. Hadir. Yunita Hadir, Pak. Jarahan. Hadir, Pak. Apakah ada yang belum saya panggil? Tidak ada ya? Baik, ini saya simpan. Oke, sebelum saya tutup ya, ada yang perlu saya sampaikan. Nanti silahkan dibuka di e-learning. Ini ada 1 tugas untuk hakikat fisika. Ya. Nanti kalian buka tugas 1 hakikat fisika ini. Ya. Tugasnya adalah ini. Setiap siswa berfoto dengan alat atau kegiatan di rumah ya, yang di dalamnya menerapkan konsep fisika dan menjelaskan konsep fisika yang diterapkan pada alat tersebut, gitu ya. Ini contohnya saya berfoto ketika melepas bautnya roda ini. Nah, jadi saya akan menggunakan kunci pas yang itu nanti ukurannya bisa diperpanjang atau diperpendek. Nah, ini kan menggunakan prinsip, nanti kalau di kelas 11 itu namanya torsi. Kalau di kelas 10 mungkin kelas di SMP namanya pesawat sederhana itu ya, ada yang pengungkit dan sebagainya itu, ya. Itu contoh. Nah, silakan nanti kalian berfoto dengan alat atau pekerjaan yang ada di rumah kalian, yang itu nanti ada kaitannya dengan fisika. Nah, untuk bagaimana langkah menguploadnya, kalian bisa mempelajari yang ada di sini. Ini ada langkah-langkah tutorialnya ada di sini. Nanti diklik saja. Di sini ada tutorial-tutorial langkah untuk mengupload gitu ya. Ini sampai nanti di bagian akhir.
Ini saya sajikan yang versi menggunakan komputer atau laptop. Karena nanti bagian depan ini sama, yang beda hanya di sini. Karena kalau di laptop kan cara mencari foldernya seperti ini. Kalau di HP itu tergantung mereknya ya. Dan tampilannya beda, maka tidak saya tampilkan yang versi HP. Jadi nanti silakan bagaimana caranya kalian mencari untuk gambar itu. Setelah mengupload gambar, baru kemudian kalian membuat teks, mengetik di bawahnya gambar itu, ya. Nah, cukup mudah kok tugasnya. Kalian cukup berfoto, ya tidak. Yang penting yang bisa kalian jelaskan konsep fisikanya. Tidak perlu video ya, hanya foto saja, foto. Kemudian sampai terakhir nanti dilanjut gitu ya. Itu adalah tugasnya. Nanti dikerjakan paling lambat 6 Agustus. Saya beri waktu agak lama. Ini karena masih baru ya. Oke, baik. Jadi itu tugasnya yang dikerjakan di akhir terakhir tanggal 6. Nah, sekarang silakan dibuka kameranya semua. Oke, kameranya dinyalakan semua biar kelihatan gitu ya. Nah, berarti kelihatan. Saya kan berarti kan saya tidak ditinggal pergi, tidak tinggal pergi ngomong dewe ning ngarepe laptop ini. Oke. Ada yang belum Nikmatul Mayora, Laila Nur Densa, oke sudah terbuka. Ilham Nur Hakim, Galih Raharjo, Dea. Oke, silakan. Oh, malah ada yang keluar ini ya. Siap-siap ya. Saya ambil gambar. Hai, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah saya simpan. Sekali lagi, silakan. Kameranya masih dinyalakan. Oke, 1, 2, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, sudah saya simpan. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih sudah hadir di kelas fisika hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa meninggalkan ruangan. Wabarakatuh.